Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengabsen untuk Ani hadir, Anissa hadir, Nur hadir, Mita hadir, Nanda hadir, Zahra hadir, Dinda hadir, Rahma, Safia hadir, Alia hadir, Inaya hadir, Siri hadir, Ikan hadir, Elsa hadir, Reza hadir, Nanda hadir. Hadir semua? Hadir. Dan hari ini semuanya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Ibu akan melatih fokus kalian. Sudah siap belum belajar hari ini? Siap. Nah, Ibu ada S briefing. Silakan kalian duduk saja ya. Jika Ibu bilang BIM, tepuk satu, bang, petik. Kalau BD kalian tepuk paha. Paham? BIM, bang, BD, paha ya, paha bukan meja. Bisa dimulai? BIM, BD. Nah, BD mana? BIM, bang, BD. Anissa bisa? Bisa. Coba lebih percepat. BIM, BD, bang. Salah, Akinaya. Nah, ini Ibu ada untuk ininya, nyanyiannya. Dilihat dulu ya. BIM, BD, BIM, bang, BD, BD, BIM, BD, BD, bang, BD, BD, BIM, bang. Bisa? Bisa. Bisa. BIM, BD, BD, BIM mana? BD, BD, BIM, BD, BD, BIM, BD, BD, BIM, bang. Coba lebih dipercepat. BIM, BD, BD, BIM. Paha kalau BD itu paha.
Yang sebelah sini kelompok 1, sebelah sana 2, 3 dan 4 ya. Mohon diingat 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk apa Ibu membagikan kelompok ini? Kalian akan diskusi mengenai tentang materi apa tadi? Etika dan resiko penggunaan teknologi IPS. Nah, pernahkah kalian melihat video atau gambar di internet yang terlihat sangat nyata tetapi ternyata palsu? Sudah pernah lihat?
akuntabilitas yaitu menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil oleh sistem AI. AI ini penting untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab ketika kalian mengambil sesuatu atau kalian menggunakan sebuah aplikasi dari device tersebut, atau kalian bisa mengambil gambar-gambar dari sumber-sumber lain. Nah, yang kedua, transparansi. Sistem AI harus dapat dijelaskan dan dipahami. Pengguna atau pihak yang terpengaruh oleh keputusan AI harus bisa mengerti bagaimana keputusan tersebut dibuat. Yang ketiga, privasi dan keamanan. Data pribadi yang digunakan oleh AI harus dilindungi dengan ketat. Sistem AI harus aman dari ancaman siber dan tidak menyalahgunakan dengan Nah, yang keempat, kesejahteraan manusia. Pengembangan AI harus memprioritaskan keselamatan, martabat atau privasi diri kalian atau orang lain. Itu harus dijaga ya. Bukan menggantikan secara total atau membahayakan orang tersebut. Nah, selanjutnya, mengapa etika KI itu sangat penting? Karena bisa menimbulkan dampak negatif yang serius seperti penggunaan AI untuk pengawasan dapat melanggar privasi individu dan mengarah pada kontrol yang secara berlebihan. AI generatif bisa digunakan untuk membuat konten palsu, misalnya dari teknologi apa tadi? Deepfake, yang sulit dibedakan dari yang asli atau yang palsu. Kayak tadi, kalian melihat gambar masih salah apa benar? Ada yang salah kan? Karena begitu ini mirip banget kalau yang asli sama yang palsu. Jadi kalian harus teliti dan bijak dalam melihat konten tersebut. Nah, dalam contoh kehidupan sehari-hari, ketika kalian menceritakan pengalaman seseorang, misalkan Ani, ibu ngasih tahu cerita ibu ke Ani, tapi Ani bercerita ke Safia tidak sesuai apa yang aku sampaikan kepada. Nah, kalian pernah nggak kejadian pada diri kalian atau keluarga atau tetangga ketika kalian mendapatkan sebuah telepon, nah itu berupa penipuan atau mendapatkan sebuah PC dari seseorang artis, kalau kalian mendapatkan undian atau selainnya. Pernah? Pernah. Itu berupa telepon atau berupa PC dari seseorang yang tidak kalian kenal. PC. Nah, itu menunjukkan apa? Artis siapa? Raffi Ahmad. Sudah sering ya Raffi Ahmad itu bahwa kita mendapatkan undian. Nah, itu berupa apa? Konten apa? Palsu atau palsu? Kenapa kalian bisa melihat itu sebuah konten palsu? Apanya? Cara mengucapnya tidak sinkron ya, tidak sinkron dengan bibirnya, gerakan bibirnya. Nah, resiko penggunaan KA generatif yaitu penggunaan kecerdasan buatan generatif memang menawarkan banyak potensi luar biasa. Namun di sisi lain juga membawa dampak resiko serius, seperti kalian menyalahgunakan sebuah konten tersebut atau kalian nge-share ke teman-teman atau media sosial. Nah, itu berupa resiko yang sangat besar. Kalian menyalahgunakan sebuah konten. Nah, penyebaran disinformasi dan disinformasi adalah risiko yang paling menonjol. Kayak tadi kata ibu, kalian nge-share ke media sosial atau ke teman kalian bahwa itu konten yang benar tetapi salah. Nah, teknologi deepfake ini adalah sebuah teknologi kecerdasan buatan dari AI yang digunakan untuk membuat konten media, video, audio ataupun gambar yang sangat realistis, namun sepenuhnya palsu dan dapat dimanipulasi. Nah, secara sederhana deepfake ini bisa menukar wajah seseorang dalam sebuah video, misalnya wajah ibu atau badan ibu, tetapi badan ibu ya, tetapi dipasang wajah atau ditempelkan mukanya si Rahma. Nah, seolah-olah ibu sedang berbicara, tetapi itu bukan ibu sendiri, melainkan orang lain yang jahil untuk menempel
tidak normal kehidupannya. Suara terdengar seperti robotik atau dia suaranya itu satu gitu. Nah, misalkan suara bayi sama juga seperti ini suara orang dewasa. Nah, itu satu aja suaranya, satu jenis. Nah, kalian bisa melihat dari gerakan-gerakan atau cara-cara yang sudah dijelaskan. Nah, ini kalian bisa diskusikan. Ibu akan menampilkan sebuah gambar dan video.
Satu orang aja dicoret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan hasil diskusi kami. Analisis etika. Menurut kalian apakah tindakan Firman benar atau salah? Kenapa? Tindakan Firman salah karena ia menggunakan teknologi tanpa izin untuk membuat video. Apa yang salah tindakan sebelum izin dan data etik resiko penyalahgunaan bukan penggunaan dan tanggung jawab orang. Apa bahaya atau resiko dari menyebarkan video TikTok baik di sekolah maupun masyarakat? 1. Menyebabkan fitnah atau penyebaran informasi palsu. 2. Dapat merusak nama baik seseorang. 3. Menimbulkan konflik atau perpecahan di lingkungan. Bagaimana dampaknya bagi